hambamu ini ingin sekali menunaikan ibadah haji. Wahai Tuhanku, kami tidak punya kemampuan apa-apa. Bukakanlah jalan yang lebar agar kami bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kan udah bolak-balik muter sini dari tadi. Perjalanan ke tenda kita belum ketemu juga. Apa iya, Bu? Masa kita tersesat? Sorry, Haji. Iya, Pak, kita kesasar nih, Pak. Ya, kita berdoa saja, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah jalan yang betul menuju tenda kita. Maaf, apakah Bapak dan Ibu tersesat? Iya, betul. Kami mau menuju ke tenda Indonesia. Oh baik, kalau gitu mari ikut saya. Baik. Nah, ini Pak, tenda penginapan Bapak dan Ibu. Iya, betul. Betul ini, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga, Bu. Tuh kan? Betul kan? Alhamdulillah, kita nggak kesasar, Pak. Kita belum sempat bilang terima kasih. Rupanya Allah mengirim orang untuk membantu kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أهلا وسهلا كيف حالك يا أمي؟ Bihoir. Aduh, makanannya tuh enak tuh, Pak. تفضل يا أمي Sukron. عفوا السلام عليكم Waalaikumsalam. Gila. Firman, apa sih mau kamu sebenarnya ini ya? Kamu kembalikan semua berkas-berkas laporan itu tanpa kamu tanda tangani. Maaf, Pak Sugi. Semua laporan yang Bapak masukkan ke saya kelihatannya sama sekali tidak realistis. Terlalu banyak yang di markup. Jadi, maafkan saya kalau tidak menandatanganinya. Hey, dengar baik-baik. Tugas kamu itu cuma menandatangani semua berkas-berkas laporan itu. Titik. Iya, saya paham Pak Sugi. Tapi apa yang Bapak lakukan ini kan kategorinya korupsi, Pak. Kalau saya menandatanganinya, itu artinya saya ikut-ikutan korupsi. Firman, kamu tuh nggak perlu seorang sok suci kayak gitu. Ini sudah umum, korupsi itu di mana-mana. Sudah umum. Iya, Pak. Saya nggak... Tapi dengar, saya atasan kamu. Kamu lupa, saya mengangkat kamu, saya mendudukan kamu di posisi yang basah. Tapi ingat, saya juga bisa melengsarkan kamu. Iya, Pak. Tapi kan soalnya saya... Nggak usah kamu alasan macam-macam. Saya nggak mau dengar alasan apapun. Yang perlu kamu tahu, kantor pusat tetap akan menerima laporan-laporan itu meskipun tanpa tanda tangan kamu. Dan awas, saya juga
bisa bikin apapun sama diri kamu. Ingat baik-baik. Firman, gua peringatin sama lo ya, jangan sok suci di kantor lo. Kalian ini siapa? Lo pakai banyak tanya lagi. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa. Tadi malam saya dikeroyok orang. Kayaknya sih orang suruhan. Mungkin ada yang nggak suka kali sama Pak Firman. Ya udah. Terusin. Oh iya, Pak. Maaf. Tolong, sebentar ya. Sholatnya jangan dimulai dulu. Saya kira bapak-bapak semua maklum. Saya kan pimpinan kantor di sini. Jadi sudah sepantasnya saya menjadi imam di masjid kita ini. Bagaimana? Ya silakan saja. Memang sudah seharusnya begitu. Silakan. Maaf bapak-bapak, ini perut saya tiba-tiba ngadat. Saya mesti ke belakang dulu, ya. Tolong sholatnya jangan dimulai, ya. Maaf Pak Firman, ada baiknya Bapak saja yang menjadi imam. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya sudah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, saya mesti ke belakang lagi. Ya, sabar ya bapak-bapak. Pak, sepertinya kami tidak mungkin bisa menunggu Bapak lagi. Betul Pak, nanti kami telat masuk kerja lagi. Apalagi kami belum makan siang Pak. Ya, kalau gitu ya terserah. Maaf Pak Firman, Biar Bapak saja. sebaiknya Bapak saja yang Bapak pimpin. saja nggak apa. Silakan Bapak aja. Mari. Ya sudah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosa-dosa orang yang telah menzolimi kami. Bukakanlah jalan yang lebar buat mereka, agar mereka takut kepadamu, ya Allah. Kuno, ngapain Papa itu jadi imam sholat di kantornya Papa? Buang-buang waktu, Pak. Lagian kenapa Papa nggak suruh Pak Firman aja jadi imam? Mama ini bego-bego amat sih. Kalau Papa jadi imam masjid di kantor, semua orang bakal menghormati Papa. Semua orang bakal tunduk. Berarti Papa gampang ngatur semua karyawan. Itu maksudnya. Pak, kenapa kita berdua nggak naik haji aja, Pak? Ngaco kamu. Hah? Ngaco? Kamu tahu sendiri Papa kan sibuk banget. Mana sempet pergi haji? Hah? Dengar ya, Pak. Kalau Papa itu naik haji,
bawahan papa itu pasti lebih menghormati papa. Lagian untuk orang yang sibuk seperti papa dan mampu seperti kita ini, kan ada ONH+. Benar. Kalau gitu besok kita cari biro perjalanan haji yang paling bagus. Besok, Pak? Ya. Bener ya? Serius. Gitu dong. Besok ya. Ada baiknya aku ajak Firman pergi haji. Dia kan sudah lama kepingin pergi ke sana. Dengan begitu, dia pasti tutup mulut dan tunduk sama aku. Si ngomong katanya ada jualan makanan. Iya. Assalamualaikum, Pak Sugi. Akhirnya kalian kesampaian juga pergi haji. Alhamdulillah. Ternyata doa kami didengarkan juga oleh Allah. Tapi kasihan ya, Pak. Naik haji kok yang bayarin orang lain. Ada rantangnya itu. Papa aja deh. Mama aja. Ada apa, Bu? Ada apa? Makan. Ada rantang, ada makanannya ya. Oh iya, Ibu. Ini kami ada makanan sekedarnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Ibu. Lumayan deh. Senang ya, Pak, dapat makanan. Wah, ini makanannya enak banget ini. Enak banget, Ma. Makanannya. Gimana sih? Makanannya nggak ada sih, Pak. Mana nih, Ma? Kosong kayak gini. Hah? Gimana Mama tahu? Nggak ada, tiba-tiba tadi ada, Ma. Panggil saya, Pak. Masuk. Makasih, Pak. Begini, saya mau memperbaiki hubungan kita yang selama ini agak terganggu. Sekaligus juga mau melanggengkan hubungan anak kita, Gayatri dan Rijal. Untuk itu saya mau mengajak Anda dan istri untuk naik haji bersama saya. Bagaimana? Naik haji? Loh, waktu itu kan Anda sudah bilang bahwa Anda kepingin sekali naik haji. Nah, sekarang kesempatannya sudah ada. Uang dari mana, Pak, untuk naik haji? Untuk biaya kuliah anak saya saja masih tambal sulam. Kalau soal biaya itu nggak usah dipikir, gampang kok itu. Asal Anda mau menandatangani berkas-berkas laporan yang tempo hari itu. Pak Sugi, lebih baik saya tidak naik haji daripada saya naik haji dengan uang hasil korupsi. Asal kamu tahu, proyek ini tetap akan jalan. Saya permisi.